mampir bentar ya? Tapi aku nggak bisa lama ya. Iya, nggak apa-apa. Bentar aja. Ya. Verita, biduan berparas cantik yang memiliki aura pemikat. Semua mata pasti tertuju pada Verita yang cantik, bersih dan seksi ini. Ade, seorang manajer perusahaan properti ternama. Akhir-akhir ini ia sering merasa pusing dan stres karena banyaknya tekanan pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia adalah seorang bos yang loyal dan totalitas dalam bekerja. Sore itu Ade sedang mengemudi buru-buru untuk mengejar meeting dengan kliennya. Tiba-tiba di perjalanan hampir saja mobilnya ditabrak sama pengemudi yang teledor. Hal itu membuat Ade marah lalu turun berniat mau hajar si pengemudi itu. Udah mukul-mukul mobil dan ngomel-ngomel marah nggak jelas. Tiba-tiba pemilik mobil ini bikin Ade melongo. Ternyata si pengemudi ini gadis cantik. Hal itu hanya membuat Ade diam membisu terpesona dengan kecantikannya. Duh, cantik aja luluh ye, hehehe. Karena yang mengemudi itu cewek cantik, akhirnya Ade maafin dan Ade pun dapat bonus kenalan dengan si cewek cantik ini. Namanya Venita. Duh, terlihat Ade hanya terdiam terpesona dengan kecantikan Venita ya guys. Namanya cowok ya susah kalau ada yang bening begini. Bikin celana sempit. Tak lama setelah perkenalan itu, Verita pamit pulang. Karena kasihkan ngobrol Ade pun sampai lupa minta kontak WhatsApp Verita. Duh, sayang banget mana Verita cantik mulus bohai. Rugi gak minta WhatsAppnya, ucap Ade yang sedikit kesal. Di rumah, Ade adalah sosok suami sekaligus ayah yang tegas dan harmonis. Dari dulu sebelum ketemu Verita, Ade suami yang setia, nggak pernah marah walaupun di kantor banyak masalah, tetap aja dirinya suami yang lembut. Malam itu Ade susah tidur, karena kepikiran Verita terus. Dirinya punya feeling kuat bakal ketemu Verita lagi. Dirinya sudah mulai tergoda pada pandangan pertama melihat kecantikan dan keseksian Verita penuh pesona. Saking penasarannya, Ade sampai cari akun sosmed Verita, tapi tetap aja nggak nemu. Ade mulai lemes dan mikir gimana caranya supaya bisa deketin Verita, padahal dia sudah punya istri dan anak loh guys. Keesokan harinya, Andre bawahan sekaligus sahabat Ade, ngajakin dirinya karaokean buat hilangin stres banyaknya kerjaan. Awalnya Ade nggak mau tapi karena dirayu Andre terus-terusan akhirnya Ade menerima ajakan itu. Malamnya sesampai di kafe Ade langsung dibuat syok. Ternyata biduan bersuara emas yang nyanyi di kafe itu adalah Verita. Gadis cantik yang bikin dirinya susah tidur 3 hari 3 malam, karena stres pengen icip tempe bacem Verita yang tembem itu. Setelah selesai tampil Verita kaget. Ternyata teman yang dibawa Andre adalah Ade, cowok tampan kenalannya di jalan. Terlihat dari responnya Verita adalah wanita penggoda dan nakal ya. Verita dan Ade beranjak ke meja lain, mereka saling bertukar cerita. Terlihat Ade sangat senang bisa ketemu Verita lagi. Nggak mau kehilangan kesempatan, Ade pun meminta kontak WhatsApp Verita supaya bisa janjian nantinya. Ade asik-asikan berduaan sama cewek cantik. Sementara Risa istrinya menunggu kepulangan suami. Biasanya nggak pernah pulang selarut ini, ditelepon pun handphonenya nggak aktif. Nggak tahu istri lagi kepengen di rumah, hadeh. Ade si penjahat kelamin pun nganterin Verita pulang. Di perjalanan Verita curhat kalau dirinya hanya tinggal sendirian di kontrakan. Terlihat sesekali Verita menggoda Ade dengan sedikit gesekan hangat dari dadanya yang kenyal, bikin terong berurat milik Ade jadi berdiri kepengen nyosor meme Verita, hehehe. Setelah sampai Verita nawarin Ade buat mampir, karena udah larut Ade memilih pamit pulang takut dicariin istri. Padahal sih pengen banget biar bisa begituan sama Verita. Sebelum turun Verita kasih ciuman hangat di pipi Ade, bikin Ade melongo tak percaya dirinya dicium Verita. Sesampai di rumah Ade terbayang-bayang ciuman hangat Verita tadi, bikin terongnya makin gak kuat pengen masukin apem legit Verita itu. Paginya Verita nelpon Ade, ngajakin Ade jalan sore nanti karena dirinya rindu. Ade yang sudah tak tahan pun menerima ajakan Verita si penggoda itu. Di perjalanan Verita terlihat sangat agresif.
Sesekali tangannya mengelus tangan Ade hingga meraba ke kepala terong Ade, membuat Ade nggak kuat akhirnya ajakin Verita check-in buat main kuda-kudaan, hehehe. Karena tak tahan akhirnya Ade pun belok ke kontrakan Verita. Mereka berdua pun akhirnya saling bertukar liur dan bermain sodok-sodokan berduaan hingga bikin Verita lemas kewalahan dengan terong Ade yang besar dan tahan lama itu. Keasikan genjot Verita yang seksoy Ade kebablasan pulang larut malam, membuat istrinya curiga dan bertanya-tanya. Bukannya dijawab baik, Ade malah memarahi istrinya, bikin Risa makin curiga dan ingin menyelidikinya. Karena Risa mulai curiga dengan tingkah laku suaminya yang berubah drastis, sering pulang larut dan ada aroma wanita di bajunya, akhirnya Risa mencari bukti dan membuntuti kemana suaminya pergi. Benar saja, Risa yang mencari bukti mendapati suaminya lagi bermesraan dengan wanita seksi menuju sebuah rumah, hingga membuat Ade syok karena tiba-tiba Risa memergokinya main serong dengan wanita lain. Ade yang udah ketangkap basah pun mengakui kesalahannya karena hilaf, lalu meminta maaf pada Risa hingga menangis dan bersujud. Namun Risa yang terlanjur sakit hati tak mau memaafkan dan pergi meninggalkannya. Akhirnya Ade jadi stres dan depresi, ditinggal istri dan kehilangan seluruh hartanya. Karena selama ini kekayaan Ade berasal dari perusahaan milik istrinya, kini Ade hanya menanggung penyesalan atas apa yang ia perbuat selama ini.